berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini saya akan membahas cana andrau di bagian rim karena banyak banget yang menanyakan bagaimana untuk progres rim andrau warna putih ataupun warna oranye. Nah, kita jawab di video kali ini. Buat kalian yang baru pertama masuk ke channel ini, jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan komen di channel ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya punya satu ikan. Ini adalah ikan cana andrau rim putih. Saya juga ada cana andrau rim oranye. Tapi ini saya mau perlihatkan dulu ikan waktu dulu masih kecil, supaya kalian juga bisa mendapatkan bayangan, oh ini kecilnya kayak gini, besarnya jadi seperti ini. Ini saya perlihatkan dulu mulai ikan kecil. Nah, untuk ikan ini ikan yang baru size 3 sentian ya. Malah kayaknya di bawah 3 cm. Ini keadaan ikan masih diombyok, saya nggak ada videonya. Tapi seperti ini ikannya. Kenapa saya bisa menyebutkannya ikannya seperti ini? Karena ikan ini adalah ikan yang kami pisah dari ombyokan. Ikan ini ada minus di bagian belakang mata, makanya kita pisah dari ombyokan dan kita progres. Nah, lalu ini adalah video ketika ikan masuk di size 4 cm. Rimnya sudah mulai kelihatan tebal ya. Kelihatan banget malah. Postur tubuhnya oke. Gerak-geriknya, gerakannya lemes, bagus gitu. Nyeni banget pokoknya kelihatannya. Nah, lalu ini adalah video yang sekarang. Ini adalah video dari ikan ini. Videonya seperti ini. Rim putih tebal, di bagian pangkal-pangkal rim itu berwarna oranye. Cana andrau memang basicnya itu warnanya oranye. Walaupun kita tidak progres, sebenarnya andrau itu akan muncul rimnya menjadi rim oranye. Ikan saya, ikan yang ini ikan rim putih, tapi nanti ketika ikan ini sudah mulai mutasi, dia tetap akan menjadi rim oranye. Nggak mungkin bertahan sampai ikan tua itu warnanya putih, karena memang basic dari cana andrau adalah rim oranye. Nah, kalau untuk progresnya, sebenarnya untuk progres cana andrau ini, yang pertama kita itu bukan cara merawatnya itu bukan. Kita dari memilih bahan. Bahan kita cari yang benar-benar tebal. Cana andrau di size 3 cm sudah kelihatan kok, oh ini bakatnya rim tebal, ini bakat rim tipis. Itu sudah bisa kelihatan. Makanya kalau kalian mau cari bahan di size under 5 cm, kalian sudah bisa melihat nanti ikan ini bakal seperti apa. Karena memang tumbuh rimnya itu pasti berbeda. Ada yang tipis, ada yang tebal. Dan kebetulan ikan ini walaupun dia ada minus dekok di belakang kepala, ikan ini ikan yang kita prediksi menjadi tebal. Dan ternyata keturutan gitu loh. Ikan di size 6 cm, rimnya sudah setebal ini. Kalau untuk masalah pakan, khusus ikan ini ya, ini saya menjelaskan dari pengalaman saya. Jadi, ikan ini saya progres bersama Iqbal Farhan dari Gabus Gugalak. Kebetulan kita punya project bareng sama dia. Jadi untuk ikan ini, ikan dari 0 gitu ya, dari 0 sampai 3 cm itu makannya cacing sutra, full cacing sutra. Ketika ikan sudah mulai masuk ke 3 cm, sudah ada bercak-bercak rim tipis, ikan ini full dikasih pakan premium blue. Full, nggak ada dikasih pakan yang lain, itu nggak ada. Jadi ikan 3 cm sampai ikan yang size segini di video ini, ikan ini hanya makan premium blue, tidak kemasukan pakan yang lain. Nah, lalu ikan saya pindah di tank settingan di sini. Mulai dari dia pindah di sini, dia setiap hari makan premium blue dan 2 hari sekali saya kasih daging kodok, daging katak ya. Saya hanya memberikan dagingnya karena untuk ikan saya segini belum bisa menelan mentah-mentah katak walaupun kecil. Jadi harus kita potong supaya ikan bisa menelan dan mudah untuk mencerna daging kodok tersebut. Jadi untuk pakan harian saya pakai premium blue, 2 hari sekalinya pakai daging katak. Kalian kalau yang mau mencoba bisa diterapkan di tempat kalian. Kebetulan kemarin sempat ada yang posting di grup itu ya. Itu memperlihatkan hasil dari ikan pertama datang dan setelah ikan diprogres pakai pakan yang sama. Dan ternyata memang benar-benar rimnya itu pertumbuhannya sangat cepat. Cuman kalau yang diposting itu kebetulan rim oranye. Masih satu batch sama ikan-ikan yang ini nih.
Ikan-ikan ini kan rim-rimnya oranye. Cuman kebetulan kalau ikan saya yang ini, ikan yang saya pelihara ini rimnya putih karena ikan ini memang tidak saya kasih makan premium maxi. Kalau kalian yang kasih makan premium maxi, biasanya ikan 4-5 cm juga rim oranye sudah kelihatan pekat. Nah, kalau untuk progresnya, kalau saya pribadi untuk Cana Andrau rim putih saya tidak pakai ketapang, tapi kalau Cana Andrau yang rim oranye saya cenderung pakai ketapang. Ya di sini walaupun tidak pakai ketapang pun bisa oranye, adapun dipakai ketapang juga bisa putih. Tapi untuk ikan-ikan yang dari kecil sudah kita progres menjadi oranye, kalau saya memang menyarankan ketapang saja gitu loh. Karena untuk memperpekat warna oranye di rim itu sangat cepat. Karena fungsi ketapang itu selain untuk membuat ikan nyaman di tank, membuat ikan lebih cepat adaptasi ataupun mengurangi pantulan cahaya lampu kontak langsung kena mata, ketapang ini sangat dipercaya bisa memperpekat warna gitu loh. Makanya saya juga ikut-ikutan dan kebetulan berhasil juga di ikan-ikan yang oranye ini. Jadi kalian yang masih pakai ketapang, kalian nggak usah ragu, teruskan saja pakai ketapang, nggak apa-apa, aman kok. Ikan di ketapang nggak bakal mati juga. Tapi ikan tidak di ketapang juga warnanya tidak kalah bagus gitu loh. Kita treatment, kita menggali ilmu, kita belajar dari orang-orang, kita tanyakan tentang pengalaman orang yang lain. Kalau bisa juga kita harus menerapkan di ikan kita supaya kita tahu hasilnya dan kita tidak hanya berdebat masalah perawatan. Bebas orang itu perawatannya mau gimana, mau pakai ketapang, tidak pakai ketapang, mau pakai full pakan hidup ataupun full pellet itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Itu ikan sendiri, nggak usah diperdebatkan. Yang penting ikan tetap harus kita kasih makan, buatlah ikan itu senyaman mungkin dan kita memberikan pakan yang terbaik untuk ikan kita supaya ikan juga bisa bertumbuh menjadi ikan yang terbaik untuk kita. Nah lanjut lagi kalau untuk rim, sebenarnya rim itu kalau versi saya ya, versi saya rim itu 90% genetik dan 10% hasil dari pakan dan perawatan. Jadi walaupun kita memberikan premium blue dan katak satu truk gitu ya, kalau ikan itu genetiknya memang rim tipis, kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi, nanti kalian kalau yang tidak sependapat komen saja. Kalau menurut saya pribadi, kalau genetiknya dia tidak tebel, ya rimnya segitu-segitu aja gitu loh. Makanya saya juga belajar sama teman-teman, saya juga bertanya, sampai saya mencari bahan itu memang yang harus kelihatan rimnya tebel gitu. Karena saya sudah merasa percuma ketika saya progres ikan yang genetiknya tidak jelas, tidak ada rekam jejak gitu ya, tidak ada rekam jejak. Indukan yang melahirkan ikan-ikan rim tebal, saya kadang juga berpikir, nanti takutnya rim tipis gitu loh. Makanya penting banget buat kita kalau kita mau beli ikan itu, kita milih, kita cek, dan kita tanyakan, ada nggak sih ikan-ikan yang sudah jadi dari ombyokan ini? Ada nggak sih ikan-ikan yang sudah jadi dari indukan ini? Supaya kita juga mendapatkan bayangan, oh ini indukannya bagus, genetiknya bagus, dan ikan-ikan yang sudah jadi juga bagus. Kemungkinan kalau saya beli dari sini, ikan saya juga akan menjadi ikan yang bagus. Makanya kalian harus berhati-hati, jangan hanya berpatok ikan murah harus dibeli, itu jangan. Karena saya juga dulu seperti itu, ada ikan murah saya beli. Ada ikan murah saya beli, saya progres sampai capek, ikannya kayak gitu aja. Makanya belilah ikan yang benar-benar di kipernya juga dia bertanggung jawab, di kipernya dia bisa menjelaskan, bisa menunjukkan bukti-bukti yang valid gitu ya. Supaya kita juga mantap gitu, kita yakin, oh ini bakal saya progres, nanti hasilnya bakal seperti itu, kataupun pleset ya tidak jelek-jelek banget gitulah ya. Mungkin seperti itu dulu saja video kita kali ini tentang Cana Andrau rim tebal. Rim itu 90% genetik, 10% dari pakan dan perawatan. Kalau ada yang tidak sependapat, komen saja. Saya juga butuh penjelasan karena mungkin yang kalian tahu, saya nggak tahu. Dan yang saya tahu, kalian nggak tahu. Dan saya sangat berharap masih ada orang yang memberitahu kepada saya tentang apa yang tidak saya ketahui itu ya. Mungkin cukup sekian dulu. Kalau ada salah-salah kata silahkan dikoreksi. Saya akhiri wassalamualaikum. Salam dari Wonosobo.